Ruben Onsu membenarkan kabar yang menyebut dirinya sudah tak akur lagi dengan sang adik. Mata-matain mulu, buta tuh mata, masing-masing sayang. Capek deh, pantau mulu pada masuk itu deh, Kabar perseteruan Ruben dan Jordi memang pertama kali diungkapkan oleh sang adik. Capek deh, mumpung lagi direkam nih. Capek deh. Siapa yang mantau Uncle John? John Pantau, inget gak dulu? John Martin. Saya juga kaget sebenarnya untuk videonya. Jadi mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik itu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar. Memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Ruben enggan mengungkapkan alasan pasti sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Jordi Onsu. Tapi yang pasti, dia menyebutkan ada luka hati yang tidak bisa diobati akibat perbuatan sang adik. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu, dan terus saya tidak mau menyakiti apapun, dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini lah. Ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu gitu. Ya setiap orang pasti berdiri. Lagi lihat ada berita kakak, iya. Itu mah rekaman, kalau mau dijelasin langsung di sini, tapi bayar dulu, belanja. Sebagai keluarga kandung, Ruben tentu tidak mau berkonflik dengan Jordi, tapi ada sesuatu yang membuat Ruben terluka hingga mereka tak lagi berkomunikasi selama setahun terakhir. Bosen lu ya makan itu mulu. Enggak, sayang, malah bersyukur masih bisa makan ayam. Banyak orang-orang yang nggak bisa makan ayam, jarang maksudnya. Nggak ada kata bosen. Iya, Tania. Aku nih kokonya Betran yang pertama. Yang pertama umur 24, Betran 19, Tania berapa? 9, Tania 6. Tapi ya saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, jadi kitanya yang kesayat-sayat ya, capeknya gitu. Tapi percuma, saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya nggak blunder semuanya. Pikirannya ininya nggak blunder. Saya cuma bilang gini dong. Saya syukurnya ya, Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi, dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya, kakaknya berantem sama Ruben, kakak. Mau dengar gosip gak? Belanja dulu ya, enak aja. Nonton infotainment aja dapat rating infotainment. Meski enggan membuka penyebab konfliknya dengan Jordi Onsu, Ruben menyebutkan bukan dirinya yang memicu pertengkaran, takut malah memperuncing masalah. Ruben memutuskan tidak mau membahas permasalahannya dengan Jordi. Selama ini kirain ada Ruben, anak saya yang pertama. Tapi ibunya beda, bukan Sarwenda, Putri Dayana. Ya. Ntar dipotong-potong juga videonya. Udah biasa sayang, video mutilasi ya kita bilangnya. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak menjadi ngeblunder ya. Saya amat kecewa jika ini terus digiring-giring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya. Saya sangat sayangkan, besok gue mau ngeluarin satu proyek yang baru. Akhirnya harus dicampur adukan dengan, itu yang saya sesalkan. Kalau berantem berarti ganti nama jadi Geprek Onsu aja, Uncle, kata dia gitu. Kamu kalau mau ngegosip bayar dulu, ntar baru dijawab. Rugi dong di gue. Rangu ya, bahasa tulang rangu gimana sayang? Tulang rangu kan tulang rawan, ada bakso tulang rangu maksudnya. Yang bener, ntar begitu dipotong lagi. Padahal gara-gara pertanyaan lo.
Sayang, dipotong-potong aja kayak video. Kalau udah dipotong-potong, ntar gue yang bumbuin lagi, gue tambahin bumbunya buat lo. Itu digoreng lagi sayang, kayak video aku yang kemarin. Hati-hati dipotong-potong, kok udah biasa. Gue makin dipotong, makin gue sengaja, makin gue kasih nih materinya tiap hari. Jadi yang hari ini naik tar sore, yang tar sore naik besok pagi, gitu. Terus potong terus. Tugasku bumbuin ayam. Kalian yang goreng ayam. Kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap ini ya nggak apa-apa. Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu. Ya, dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan, gitu ya, kasih saya penghiburan. Jadi buat saya gini, adalah gue tetap menjadi diri gue sendiri, gue nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah sama sekali untuk bersedih gara-gara gitu, enggak. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak ya untuk mencoba. Saya minimal kan ada orang yang menetralkan, dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, ngapain gue pikirin, gue santai aja. Berdamai gitu, apa yang diharapin kok Ruben mungkin? Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini, kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini, karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ya, saya cuma bilang adalah lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan ini, bukan, tapi saudara lo sendiri. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilainya, ya, ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikir.